Bab 40. Merayu Sang Ayah. Maaf sahabat-sahabat Mas El penggemar cerita novel, Suami Perjodohan. Kita terlambat karena Mas El baru kembali dari acara reuni teman-teman sealumni. Makanya baru kita jam segini. Semoga dapat dimaklumi keterlambatan kita. Lanjut cerita. Masih seputar acara makan malam di rumah Pak Aguso. Sebelumnya mereka yang sudah terdahulu ngumpul di rumah Pak Aguso, dan lebih tepatnya di ruang makan, dikejutkan dengan ketukan pintu yang sebelumnya mereka anggap sudah tidak ada yang ditunggu. Dan benar dugaan sang kakak yang statusnya sekarang pengantin baru itu bahwa yang datang ialah pengantin lama yang sudah duluan berpengalaman dari dia. Basten dan Canari langsung menuju tempat makan malam, dan tanpa perintah Pak Eman langsung mengambil kursi untuk kedua pasangan lama itu, dan sebuah sindiran dari sang kakak saat Basten dan Can mulai dekat di meja makan. Benar kan? Ternyata yang membuat kejutan ini pasangan lama. Velty sedikit terkekeh saat melihat adiknya. Sementara adiknya membalas dengan tatapan yang tajam sang kakak sambil menggigit bibir bawahnya. Sedangkan Basten merasa gugup saat mereka menyalami semua keluarga yang sudah duluan ngumpul di situ, khususnya si ayah mertuanya yang selalu tidak nyaman melihatnya. Dan meskipun perasaan kedua lelaki itu yang belum bisa sejalan, tapi kepintaran mereka menyembunyikan perasaan ketidaknyamanan, membuat orang tidak curiga, kecuali beberapa orang saja yang sudah tahu problem di antara mereka. Sabar sabar menghadapi mertua kayak gitu. Perkataan Basten dalam hati saat menyalami ayah mertuanya yang terlihat seperti harimau yang sedang kelaparan. Kalian dari mana saja? Kenapa baru datang? Tanya kakak Joyko saat keduanya sudah duduk. Oh itu tadi ban mobil kami kempes, jadi singgah tadi di bengkel. Jawaban Basten memang masuk akal, walaupun yang membuat mereka terlambat karena telah menyelesaikan sekali putaran sebelum mereka jalan menuju rumah Pak Aguso. Oh, kirain kalian ada undangan penting, ocehan sang kakek. Wah, ternyata kalau kemana-mana harus naik mobil aja ya Chan. Kayak putri pariwisata aja lu, nyindir sang kakak. Namun kepolosan Velty menyindir adiknya, seolah-olah mengingatkan sindirian ayahnya saat menyindir mas kawin yang diberikan Basten dulu pada Canari kalau hanya sebuah gitar, sedangkan buat putri bungsunya sebuah mobil mewah. Iya dong, emang hanya kakak aja yang diaterin pakai mobil sama Kak Aldo. Basten langsung menyenggol kaki istrinya. Saat Canari polos merespon sindiran kakaknya, Basten mencegah jangan sampai wajah ayah mertuanya menyalakan api yang sangat besar. Dan untungnya istri polosnya itu langsung peka dengan maksud suaminya. Sehingga pembahasan pun beralih dengan obrolan-obrolan santai. Dan memang benar perkataan Ibu Shirley sebelumnya bahwa salah satu pembawa keceriaan di dalam keluarga itu ialah putri bungsunya itu. Sebelum mereka pun datang, suasana di ruang makan sangat terlihat kaku dan biasa saja. Namun dengan kehadiran Canari di tengah-tengah keluarga besar itu, ada-ada saja ocehan yang membuat ruangan itu jadi gembira, dan tawa ceria pun sering terdengar di sela-sela acara makan malam itu. Acara makan malam akhirnya selesai, kedua menantu Pak Aguso yang satu pilihan hati, dan yang satunya bukan pilihan hati, terlihat sedang serius ngobrol di samping rumah mewah itu. Sementara para istri dan beberapa wanita lainnya membantu membersihkan meja makan. Namun Basten terkejut saat melihat istrinya menghampiri mereka. Loh, kamu ngapain ke sini?
Sana bantuin tuh yang sedang kerja. Basten yang belum tahu tujuan istrinya, memerintahkan supaya jangan duduk bersama mereka. Aku kangen dengan lelaki yang pertama aku cintai dalam hidupku, Mas, jawab Canari sambil melihat ayahnya yang sedang ngobrol dengan Pak Heri, Pak Joko dan juga kakeknya Rudra. Tanpa basa-basi, Canari menghampiri ayahnya, dan tangannya langsung menggelayut manja di leher Pak Aguso. "Pak, aku kangen sama Papa." Suara Canari terdengar manja, yang tadinya tiba-tiba mengejutkan Pak Aguso. "Tumben, ada apa? Apa gak malu dilihatin ayah mertuamu dan juga kakek mertuamu?" Perkataan Pak Aguso terdengar datar, dengan putri bungsunya yang telah membuatnya kecewa. "Emang gak boleh ya, Pak? Papa udah lama gak manjain aku. Aku kangen sama Papa." Ucap Canari tidak mempedulikan sentak ayahnya di hadapan ayah dan kakek mertuanya. "Canari kangen bercanda sama Papa. Apa Papa gak kangen sama putri bungsu Papa ini yang banyak ngocehnya?" Canari semakin tidak peduli dengan situasi saat itu. Ia malah ngerayu ayahnya dengan penyesalannya setelah sang ibu menceritakan kasih sayang ayahnya dulu terhadap dirinya. Walaupun Pak Aguso masih menyimpan kekecewaannya terhadap putrinya yang telah berhasil membuat dia kecewa, bahkan sampai marah. Namun, itulah orang tua. Sebesar apapun amarah dan kekecewaannya terhadap anaknya, pasti dalam sekejap bisa saja luluh. Demikianlah dengan kemanjaan Canari terhadap ayahnya, sampai amarah yang sudah benar-benar membara di hati Pak Aguso terhadap putrinya itu, dalam sekejap langsung rontok dan hilang. Kemudian Pak Aguso mengajak putrinya ke taman yang ada di halaman rumah besar itu, sementara Pak Heri dan Pak Joko ditinggal begitu saja di teras rumah, meskipun Pak Aguso sudah pamit sih. Tapi kenyataannya seperti itu, sehingga obrolan sebelumnya kembali dilanjutkan oleh Pak Heri dan ayahnya. Taman yang dipilih Pak Aguso sebagai tempat mereka ngobrol, merupakan tempat biasa Pak Aguso dulu dikala sedang bercerita saat putri-putrinya itu kecil. "Kamu mau ngomong apa sama ayah? Apa kamu mau ceritain sama ayah kehebatan suamimu?" tanya Pak Aguso sebagai sindiran dari kekecewaannya terhadap si bungsunya. Siapa juga yang mau ceritain kehebatannya? Amit-amit deh. Dia aja gak ada bagus-bagusnya. Tiap pagi kalau bangun, bukannya disapa dengan sapaan romantis, malah disambut dengan suara kentut yang bervariasi bunyinya. Tidak seperti ayah dulu kalau kami bangun pagi sama Kak Velti. Ayah menyapa kami dengan semangat, dengan gembira. Perkataan Canari menyalahi suaminya dengan menceritakan kebiasaan buruknya dengan membandingkan kebahagiaan mereka dulu dari sang ayah sebelum mereka nikah. Pak Aguso hanya terdiam mendengarkan perkataan anaknya. Meskipun ekspresi wajahnya yang datar itu belum bisa disimpulkan Canari apa maksudnya. "Pokoknya Pak, dia itu gak ada bagus-bagusnya." Canari semakin menyudutkan suaminya di depan ayahnya. "Dan, andaikan saja dulu aku tidak semurah itu, mungkin saja keadaannya tidak seperti ini." Perkataan Canari akhirnya memancing omongan ayahnya yang hanya terdiam dari tadi. "Maksud kamu apa?" selidiki Pak Aguso setelah mendengarkan perkataan putri bungsunya. "Andaikan saja dulu aku tidak terlanjur senang dengan kebaikannya padaku, apapun yang kuminta ia berikan, apapun yang kubutuhkan ia tidak pernah nolak. Ia selalu mengabulkan semua permintaanku tanpa banyak perdebatan. Pokoknya ia selalu memberikan yang aku minta."
Canari tidak menyadari bahwa ia mulai polos menceriatkan awal kenyamanannya dengan Basten. Ia tidak pernah melarangku kalau aku izin ketemu sama teman-temanku. Hingga pada akhirnya aku merasa bahagia dengan dia, Pak. Sifat buruknya yang selama ini sering ia lakukan sudah tidak pernah lagi menerjunkan dirinya di sana. Bahkan terkadang teman-temannya dulu malas mengajak dia keluar, karena ia lebih memilih berduaan denganku dibanding dengan teman-temannya. Kadang aku pikir justru aku pun yang sering jalan sama teman-temanku dibanding dirinya. Tapi bukan karena ia membebaskan aku ke dunia bebas, tapi ia hanya mengerti dan memahami sifatku. Dan aku pun selalu menuruti waktuku saat pulang ke rumah. Bahkan aku suruh pun dia untuk jemput aku kalau gak ada yang nganterin aku pulang. Pak Aguso masih terlihat datar dengan curhat putrinya yang begitu panjang lebar. Meskipun ia melemparkan sebuah pertanyaan. Terus, kamu suka sama dia? Itulah masalahnya sekarang yang sedang membuat aku bingung ya. Seharusnya aku tidak suka dengan dia yang memiliki masa lalu yang begitu buruk itu. Sambil melihat ke arah suaminya yang sedang ngobrol dengan Aldo. Tapi anehnya, aku malah suka dengan perubahnya yang membuat aku nyaman. Mendengarkan perkataan putrinya, Pak Aguso masih tetap terlihat tidak senang dengan kejujuran putrinya, hingga sebuah hembusan yang sangat kasar terdengar dari Pak Aguso. Lelaki itu bukan lelaki yang baik. Dia tidak termasuk kriteria ayah yang pantas memiliki salah satu putri kesayanganku. Iya ya, aku tahu banget tentang itu. Makanya aku bingung dan merasa aneh. Kenapa bisa semudah itu akhirnya aku bisa suka sama dia. Perkataan Canari berharap akan keluluhan hati ayahnya. Nah itu, kamu tahu. Jadi apapun ceritanya, ayah tetap gak suka, dan tidak akan memberikan restu tulus untuk kalian. Ayah tetap gak suka memiliki menantu yang memiliki karakter buruk. Perkataan Pak Aguso terdengar tegas sambil menatap wajah putrinya yang tengah ceria itu. Pak, aku gak minta restu dari ayah, aku tahu itu sangat berat bagi ayah. Tapi, Canari kembali melihat suaminya yang masih ngobrol dengan Aldo. Aku mohon Pak, untuk saat ini jangan pisahkan kami. Ayah gak mau kan kalau aku sedih karena pisah sama suami aku, keluh Canari. Pak Aguso tidak menjawab apa-apa. Dia menyibukkan tatapannya melihat bulan purnama yang sangat terang. Aku janji sama papa. Kalau aku udah bosan sama dia, dan gak suka lagi sama dia, pasti aku akan kembali sama ayah. Aku akan kembali lagi di rumah. Sebuah perkataan yang pastinya hal itu tidak akan terjadi. Namun demi meluluhkan hati yang sangat keras itu, Canari berusaha menerapkan berbagai macam cara. Namun tiba-tiba sang kakak datang menghampiri mereka dengan wajah yang sangat ceria. Kalian berdua aja di sini. Aku gak diajak-ajak. Kamu lagi ngerayu papa ya? Velty ngeledekin adiknya yang sedang bermanja-manja di tangan sang ayah. Iya dong, aku lagi ngerayu papa nih. Jawab Canari seraya memanasi kakaknya. Geser lu, aku juga mau dimanjain sama ayah. Mending lu sana, bikin tuh kopi sama suami lu. Malas. Palingan kalau dia mau minum kopi, dia tinggal nyuruh aja tuh Bitisa. Candaan kedua putrinya yang sudah sangat lama Pak Aguso rindukan. Akhirnya dia kembali menyaksikan perdebatan candaan kedua putrinya yang sangat ia sayangi itu. Andaikan saja waktu bisa diputar kembali ke zaman saat kedua putrinya itu masih kecil, saat berpulangnya di rumah.
Menjadi hal yang paling utama dinanti-nantikan ialah saat kedua putrinya itu berebutan menyambut kepulangannya di rumah dan meraih kedua lengannya. Di saat ibu memarahi mereka, dialah yang menjadi pelindung utama terhadap putri-putrinya. Namun waktu telah cepat berlalu, momen seperti itu sudah tidak mungkin bisa lagi kembali. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Basten menghampiri tempat Pak Aguso dan anak-anaknya bercanda. "Dek, suami Lutu," ucap Velti sambil melihat Basten yang menghampiri mereka. "Lanjut ke bab berikutnya. Jangan lupa semangatnya ya guys."